Gunung Salak dikenal bukan hanya karena medannya, tetapi karena banyaknya pendaki yang hilang tanpa jejak. Beberapa selamat membawa cerita yang sama. Suara pasar di tengah hutan. Arya, seorang pendaki berpengalaman, menertawakan cerita itu. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logis. Hingga malam itu datang. Cerita itu sering dianggap halusinasi akibat kelelahan. Namun anehnya, detail yang diceritakan selalu mirip. Suara tawar-menawar, denting sendok, bau masakan, dan cahaya lampu di antara pepohonan. Seolah-olah ada pasar tradisional yang hidup di tempat yang seharusnya kosong. Cerita inilah yang suatu hari didengar Arya, seorang pendaki berusia 28 tahun. Arya bukan pendaki pemula. Ia terbiasa naik gunung sendirian dan tidak mudah percaya pada cerita mistis. Baginya, semua bisa dijelaskan secara logika. Saat memutuskan mendaki Gunung Salak melalui jalur lama yang jarang dilewati, Arya menganggap cerita pasar setan hanyalah mitos yang dilebih-lebihkan oleh orang-orang desa. Hari pertama pendakian berjalan normal. Cuaca cerah, jalur cukup jelas, dan kompas berfungsi baik. Namun memasuki hari kedua, suasana mulai berubah. Kabut turun lebih cepat dari perkiraan. Udara terasa lebih lembab dan dingin. Anehnya, suara hutan yang biasanya ramai perlahan menghilang. Tidak ada burung, tidak ada serangga. Hutan terasa diam. Menjelang sore, saat Arya mencari tempat beristirahat, ia mendengar suara yang tidak seharusnya ada di gunung. Suara orang berbicara. Bukan satu atau dua, tetapi ramai, bercampur tawa dan teriakan khas pasar tradisional. Awalnya, ia mengira itu pendaki lain. Namun suara itu terdengar terlalu dekat dan terlalu jelas. Arya berhenti melangkah. Ia memeriksa peta dan kompas. Tidak ada pos pendakian atau pemukiman di sekitar lokasi itu. Suara pasar semakin terdengar nyata. Bahkan ia bisa mencium bau masakan, seperti nasi hangat dan lauk gorengan. Logikanya menolak, tetapi rasa penasaran perlahan mengalahkan kewaspadaan. Dengan langkah pelan, Arya mengikuti suara itu menembus kabut. Pepohonan semakin jarang, dan di balik kabut tipis, cahaya kuning temaram mulai terlihat. Saat kabut terbuka, Arya tertegun. Di hadapannya terbentang sebuah pasar kecil. Lapak-lapak kayu berjajar, lampu minyak menyala, dan orang-orang duduk berjualan seperti pasar desa tempo dulu. Yang membuat Arya merinding bukanlah pasar itu sendiri, melainkan orang-orang di dalamnya. Wajah mereka terlihat normal, berpakaian sederhana, namun tidak satu pun menatap langsung ke arah Arya. Senyum mereka kaku, dan gerakan mereka terlalu tenang. Seolah-olah keberadaan Arya sudah mereka ketahui sejak awal. Seorang penjual perempuan memanggil Arya dengan suara lembut. Ia menawarkan makanan, mengatakan Arya pasti lelah dan lapar. Tanpa sadar, Arya melangkah mendekat. Tangannya hampir menyentuh piring yang disodorkan. Namun, tiba-tiba terlintas pesan orang tua di kampungnya. Jika mendengar pasar di gunung, jangan menyentuh apapun.
dan jangan menjawab siapapun. Arya menarik tangannya dan mundur satu langkah. Seketika itu juga, suasana berubah. Semua suara pasar berhenti bersamaan. Orang-orang di pasar menoleh perlahan ke arahnya. Senyum mereka menghilang. Lampu-lampu minyak meredup. Dalam hitungan detik, kabut kembali turun menutupi semuanya. Saat kabut menghilang, pasar itu sudah tidak ada. Arya berdiri sendirian di tengah hutan gelap. Kompasnya berputar tidak menentu. Jalur yang tadi ia lewati tidak bisa ditemukan kembali. Ia berjalan mengikuti insting, tetapi setiap arah terasa sama. Rasa takut mulai menguasai pikirannya. Malam itu terasa sangat panjang. Arya berjalan, berhenti, lalu berjalan lagi. Namun selalu kembali ke tempat yang sama. Baterai senter hampir habis. Suara-suara aneh sesekali terdengar dari kejauhan. Ia mencoba bertahan hingga pagi. Duduk bersandar di pohon dengan tubuh gemetar dan pikiran kacau. Saat akhirnya matahari terbit, Arya mengira semuanya telah berakhir. Ia menemukan jalur pendakian dan merasa hanya tersesat satu malam. Namun ketika tim SAR menemukannya, mereka mengatakan Arya telah hilang selama 3 hari. Waktu yang ia rasakan tidak pernah sama dengan waktu di dunia luar. Setelah turun gunung, Arya mengalami perubahan. Ia sering terbangun malam hari karena mendengar suara pasar dalam mimpinya. Bau masakan yang tidak ada, suara tawar-menawar samar. Sejak saat itu, Arya tidak pernah lagi mendaki Gunung Salak dan selalu menolak jika diajak kembali ke sana. Cerita pasar setan Gunung Salak bukan hanya milik Arya. Banyak pendaki lain yang selamat membawa kisah serupa. Detailnya berbeda, tetapi intinya sama. Di gunung itu, ada tempat yang tidak seharusnya didatangi manusia. Dan ketika suara pasar terdengar di tengah hutan, mungkin itu bukan undangan, melainkan peringatan.